besar pengharapan saya sebenarnya eh, pesan Tuhan yang hari Jumat benar-benar bisa diserap. Sekali lagi saya bilang pesan Tuhan yang hari Jumat benar-benar bisa diserap. Karena itu adalah teguran. Sekali lagi saya bilang itu adalah teguran. Jujur saya merasakan, sangat merasakan daya tarik dunia ini semakin menggoda. Semakin menggoda. Pengaruh handphone itu luar biasa banget. Pengaruh handphone itu luar biasa banget. Mempengaruhi otak kita dan mempengaruhi hati kita. Jujur, salah satu cara Tuhan, cara iblis untuk menarik anak-anak Tuhan itu dengan itu. Dibawa dengan gadget, kita sampai tergiur dengan itu, akhirnya kita ditarik jauh ke bawah. Tanpa sadar, tanpa sadar, saudara akan ngelihat waktu saudara begitu habis, berjam-jam di depan HP. Saudara bisa 1 jam, 2 jam di depan HP, tapi saudara nggak sadar. Waktu itu jauh lebih bermanfaat ketika saudara pakai buat Tuhan. Eh, Tuhan kalau nggak salah ingetin kita soal waktu ya hari Jumat ya. Karena waktu itu sangat berharga. Ada sesuatu yang berharga kata Tuhan yang nggak diperhatikan sama manusia. Namanya waktu. Dan manusia ditarik jauh ke bawah. Menggunakan waktu itu dengan salah. Saya cuma bilang sama saudara, biasakan dirimu masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah biasakan dirimu menjauh dari Tuhan. Satu kali kamu menjauh, kamu akan jauh lebih jauh, ditarik lebih jauh. Bahkan tambah jauh. Tanpa saudara sadar, begitu saudara menyadarinya, saudara sudah sangat jauh dari Tuhan. Sangat jauh dari Tuhan. Saya cuma bilang sama semua, termasuk orang-orang tua, perhatikan anak-anakmu, jangan biasakan mereka dengan gadget. Sekali lagi saya bilang, jangan pernah biasakan anak-anak dengan gadget. Oke, ada waktunya mereka main, tapi jangan pernah biasakan itu. Karena itu akan jadi habit. Saya bilang, jadi habit. Habit tahu? Kebiasaan. Itu akan jadi kebiasaan. Nanti begitu udah jadi kebiasaan, itu akan berakar. Mereka nggak bisa hidup tanpa itu lagi. Oke, kita akan masuk dalam air pentahiran bagian kedua. Udah begitu lama kita melewati air pentahiran ini. Masih ingat gak sih? Masih ingat gak? Udah lupa ya? Jadi kita akan bahas dari bilangan 19 dari ayat 1 sampai 22. Mungkin satu bulan lalu mungkin kita udah pernah bahas, tapi kita keponggok sama retret dan sebagainya sampai akhirnya baru bisa dilanjutkan lagi. Mungkin nggak apa-apa kalau kita ulang baca ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya minta nih, ini pengaruh juga. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan? Makanya kalau baca firman itu selalu keluarin suara. Karena iman itu timbul pasti dari pendengaran. Oke? Simak. Ya, kita baca sama-sama. Soroya baca itu pertama, berikutnya dilanjutin sama saudara. Terus secara berganti-gantian. Oke? Makanya saya nggak bilang Soroya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap karena nggak ada ayat ganjil. Ayat ganjil itu ayat aneh. Oke? Soroya baca duluan, berikutnya baru
saudara, dan berganti-gantian. Oke, terus. Bilangan 19 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Oke. Coba kita seirama gitu, enak. Ini cepat-cepat. Ada yang cepat, ada yang lambat. Oke. Pelan-pelan bacanya. Oke, berikutnya. Bilangan 19 ayat 3. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar, maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Oke, terus. Terus lanjutkan 5. Bilangan 19 ayat 5. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam, kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Oke. Terus lanjutkan. Terus. Bilangan 19 ayat 7. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Oke, terus lanjutkan. Ya, saudara mungkin perhatiin nih. Imamnya najis, yang bakar najis, semuanya jadi najis. Yang nggak najis cuman korbannya. Terus lanjutkan. Bilangan 19 ayat 9. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran, itulah penghapus dosa. Iya, terus. Oke, ayat 11. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Iya. Orang yang kena pada mayat najis 7 hari lamanya. Terus 12. Tiga belas. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat padanya. Oke, terus 14. Lima belas. Setiap bejana yang terbuka, yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Terus 16. Tujuh belas. Bagi orang yang najis, haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Terus 18.
19. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Iya, terus 20. Oke. Kalau tanpa air pentahiran tetap najis. Air pentahiran bahannya apa? Lembu merah, betina. Lembu betina merah dan bahan yang kedua apa? Air apa? Air mengalir. Oke, terus ke-21. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Terus? Orang yang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena kepada air pencuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Lihat ya, yang mercikin aja bisa jadi najis. Tapi airnya tidak najis. Aneh gak? Segini, saudara pikir, saya percikin, saudara kena. 7 hari saudara tahir, 2 kali saudara dipercikin, hari ketiga dan hari ketujuh. Saudara tahir hari ketujuh. Masuk ke hari 8, saudara sudah sempurna, sudah tahir. Oke, ngerti? Tapi yang mercikin, itu jadi najis sampai matahari terbenam. Repot. Terus, 22. Orang najis menjama orang najis jadi najis, orang najis. Orang yang Oke, bisa ngerti? Si A najis, si A menjamah yang tidak najis. Si B jadi najis. Ini mengisyaratkan apa? Dosa itu transfer. Dosa itu tidak pernah diam di tempat. Seperti air mengalir, dosa juga mengalir. Seperti air mengalir, dosa pun akan mengalir. Makanya saya selalu ngomong sama saudara, dengan siapa engkau bergaul, itu akan menentukan kekekalanmu. Siapa yang engkau bergaul, itu akan menentukan kekekalanmu. Jadi Pak, saya gak boleh bergaul sama orang-orang, maaf, orang-orang di luar yang non-Kristen. Saya gak bilang gitu. Saudara boleh bergaul dengan siapa saja, tapi jangan terbawa arus mereka. Silahkan saudara bergaul, tapi jangan sampai terbawa arus mereka. Kalau saudara ngeliat orang ini udah gak beres, mereka menggiring saudara pada dosa yang saudara tahu itu kesalahan, seharusnya kita udah mulai menjauh dari itu. Misalnya, si A suka minum minuman keras. Si B didorong ke sana. Ayo ikut minum sama gue bayarin. Ayo ke bar sama gue bayarin. Bagaimana respon saudara? Gimana respon saudara? Tolak dong. Tolak. Tapi kalau dibayarin? Ini problemnya. Ini problemnya. Siapa menyentuh mayat, dia ikut mati. Dia najis. Yang dimaksud mayat ini adalah orang-orang yang mati rohani. Saudara bergaul dengan orang yang sudah mati rohaninya, saudara pasti akan mati rohani. Nah, permasalahannya, saya kasih tanda kutip, kematian rohani itu kadang kita tidak menyadarinya.
Betul gak? Kadang kita nggak bisa menyadari kematian rohani. Sorry, maaf. Saya bukannya mau menghakimi atau apa. Tapi saya melihat, sorry maaf saya kasih tanda kutip. Saya ngelihat banyak orang Kristen yang nggak pernah militan. Militan tahu nggak? Ya, dia beradaptasi dengan dunia. Tanpa disadari, adaptasinya dengan dunia membuat dia juga seperti dunia. Dunia ini mati. Kita bergaul dengan dunia, kita yang mati. Kita yang najis. Oleh sebab itu kita butuh air pentahiran. Saudara perhatiin, di ayat 1 sampai 10 itu berisi tentang instruksinya, bagaimana cara membuatnya. Di ayat 11 dan seterusnya, itu bicara soal manfaatnya. Manfaatnya bagi siapa? Bagi orang yang kena kepada mayat. Paham? Saya ngomong sama saudara, fair. Kita ngomong fair, jujur. Saya ngomong sebagai kakak beradik atau sebagai saudara. Saya ngomong sama saudara angkat HP. Saudara lihat di HP itu banyak kematian gak? Banyak gak kematian? Berapa banyak saudara sentuh itu? Sorry, maaf, saya nggak jadikan saudara Flintstone. Flintstone tahu? Orang purba. Tapi saudara harus cerdik seperti ular. Saudara harus cerdik seperti ular. Bagaimana saudara bisa memanfaatkan teknologi tanpa mengotori saudara? Bisa ngerti tidak? Bagaimana caranya saudara memanfaatkan teknologi yang ada tanpa membuatmu mati? Bisa ngerti ya? Oke. Masalah utama manusia apa sih? Masalah utama manusia itu dosa. Pertanyaannya, kalau saudara mau dibawa ke kekekalan, ke surga, masalah yang paling utama yang saudara hadapi adalah dosa. Nggak ada yang lain. Bukan duit, bukan sakit penyakit, dosa. Dosa membawa saudara pada masalah finansial. Dosa akan membawa saudara pada masalah sakit penyakit. Dosa akan membawa saudara pada berbagai problem. Termasuk dosa akan membawa saudara pada kekekalan, kematian kekal. Itu masalah utama manusia. Semua masalah itu sementara. Tapi dosa bisa menjadi masalah yang kekal. Oleh sebab itu, dosa itu harus diperangi. Nggak bisa enggak. Saudara perhatiin, air pentahiran ini digunakan secara abadi. Lihat ya, abu yang ada, itu dicampur dengan air yang mengalir. Dicampur dengan air yang mengalir, itu dipercikan. Dan itu dipakai sedikit. Kalau lembu betina merah itu besar sekali, bisa jadi berapa banyak abunya. Dan bisa dipakai sampai seumur-umur. Oke. Nah, orang-orang Yahudi masih mempercayai kalau kita melihatnya di perjanjian baru, betul? Kita melihatnya di perjanjian baru. Lembu betina merah ini melambangkan Kristus. Melambangkan Kristus. Oke? Bisa terima?
Lembu betina ini melambangkan Kristus. Tapi orang-orang Yahudi, mereka masih mempercayai dengan air pentahiran ini. Tapi kita sudah mengalaminya. Oleh sebab itu mereka masih ngotot lembu betina merah. Dan akhirnya salah satu syarat untuk membangun bait suci berikutnya. Bait suci berikutnya itu harus ada lembu betina merah. Dan saya udah sampaikan kepada saudara 28 Agustus 2018 di majalah Sun Magazine itu ada tertulis lembu betina merah itu sudah dilahirkan. Makanya akhirnya pada ribut kenapa? Apakah ini pertanda akhir zaman? Kenapa? Karena yang gak ada itu. Kalau itu gak ada, gak bisa bangun bait. Gak bisa bangun bait. Oleh sebab itu bait bisa dibangun kembali. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah mengalami air pentahiran itu sebenarnya. Dalam wujud Yesus Kristus. Saudara lihat ya, masalah yang paling dasar di sini, masalah yang paling dasar dari sini adalah persentuhan manusia dengan mayat. Permasalahannya di mana? Makanya saya bilang ya waktu itu, saya bilang, bisa nggak kita nggak menyentuh mayat di zaman itu? Bisa? Nggak bisa, susah. Di dalam satu perkemahan, itu satu hari dihitung, itu lebih dari 40 orang meninggal. Belum lagi kalau perang, belum lagi kalau ini. Gimana? Kalau mayatnya gimana? Didiamin aja? Kan nggak mungkin. Itu mesti dibawa, mesti diberesin segala macam. Saudara ingat kisah Samaria yang baik hati? Ingat tak? Waktu orang itu dirampok, orang Lewi lewat, didiamin. Imam lewat, didiamin. Kenapa? Kalau sampai mati, dia najis. Dia nggak bisa melayani. Kalau sampai orang Samaria, orang yang dirampok itu mati, dia nggak bisa melayani. Kenapa? Dia najis. Makanya Tuhan ngomong seakan-akan waktu dia memberi gambaran tentang orang Samaria yang baik hati. Tuhan bilang, lepasin semua ritual-ritual agama. Kenapa? Karena semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Intinya, buat apa kamu berritual kalau kamu nggak punya kasih sama orang? Buat apa lo ibadah kalau nggak punya kasih sama orang? Banyak orang rajin ibadah, rajin banget. Pelayanan rajin, persembahan rajin. Tapi mulutnya itu tajamnya luar biasa. Ngomongnya kasarnya luar biasa. Saya bilang, gimana dia bisa beribadah kalau dia nggak bisa jaga mulutnya ini? Kalau nggak bisa dijaga mulut yang kecil ini, gimana bisa beribadah kepada Tuhan? Oke, saudara, saya udah bahas beberapa minggu lalu. Kita lihat lembu merah ini, air pentahiran ini sebagai kiasan dari yang akan datang, yaitu wujudnya Kristus. Binatangnya apa namanya? Lembu betina merah. Kenapa betina? Kenapa bukan jantan? Kenapa betina? Saudara perhatiin, anak domba itu harus jantan. Lembu harus jantan untuk korban bakaran. Nggak bisa enggak. Tapi kenapa untuk air pentahiran pakai lembu betina?
Kenapa lembu betina? Lembu betina, betina itu melambangkan kelemahan. Betina melambangkan kelemahan. Kristus yang begitu berkuasa dianggap begitu lemah. Dia mau mati di atas kayu salib. Sampai sini ngerti gak? Merah. Merah artinya apa? Merah berani. Merah apa? Pengorbanan. Merah itu wujud identik manusia yang penuh dengan dosa. Merah itu melambangkan dosa. Walaupun dosamu merah seperti kermisi. Dibutikan seputih salju. Merah adalah wujud manusia yang penuh dosa. Oke. Betina tanda kelemahan. Lembu betina itu, lembu betina merah. Sorry, maaf ya saya bilangnya. Lembu betina merah itu sangat langka. Maaf, sampai dibilang cuman ada di daerah Timur Tengah. Sekarang sampai punah, terus muncul lagi. Kenapa itu dipakai untuk air pentahiran? Melambangkan apa? Kristus itu langka. Dia hanya satu-satunya yang bisa menghapus dosa dunia. Sekarang saudara lihat Yesaya 52 ayat 15. Yesaya 52 ayat 15. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Lihat, Tuhan membuat mereka tercengang. Tuhan mengatup mulut mereka. Kenapa? Karena perbuatannya begitu dahsyat. Dia mengorbankan dirinya. Dia menjadi pentahiran bagi saudara dan saya. Dia disembelih, tanda kelemahan sebagai manusia. Tapi dia bangkit dalam keperkasaan. Saudara mungkin bisa lihat ya. Saudara lihat sekali lagi. Di sini saya lupa di mana tadi ayatnya. Sampai kotorannya pun harus dibakar habis. Saya lupa ayatnya tadi di Bilangan 19. Harus dibakar habis. Bersama ayat 5. Yesaya, Bilangan 19, ya. Bilangan 19. Sampai bersama-sama dengan kotorannya. Ini harus dibakar habis. Saya sampai lihat searching gimana cara orang itu sampai dibantai di atas kayu salib. Sorry, maaf ya. Ada yang sampai bilang begini, itu mereka menahan sakit sampai kotorannya pun keluar. Ya. Itu sampai dibakar habis, termasuk kotorannya. Bisa bayangin Yesus waktu di atas kayu salib? Begitu dia nahan sakit, mungkin saya kasih tanda kutip sampai kotorannya pun keluar. Begitu menderitanya dia, hanya untuk menghapus dosa saudara dan saya. Tujuannya apa sih? Supaya saudara bisa datang kepada Bapa. Supaya saudara bisa panggil dia Bapa. Lembu betina merah itu harus tanpa cacat. Tanpa cacat.
Saudara lihat ya di firman Tuhan dibilang, lembu betina merah harus tanpa cacat. Artinya Kristus memakai rupa daging, tapi tanpa dosa. Roma 8 ayat 3. Kristus itu memakai rupa daging, tapi tanpa dosa. Nah, kita adalah orang-orang yang berdosa. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging Dalam daging, yang serupa serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Iya, lihat, dia gantiin daging kita, dia gantiin dosa kita. Dengan dia pakai, dia ambil semua dosa-dosa saudara, dia serap, dia gantung dirinya di atas kayu salib, supaya saudara yang berdosa bisa hidup kudus. Lembu betina merah itu tanpa cacat, tanpa cacat. Kristus memakai rupa daging, memakai rupa dosa, tapi tanpa dosa. Lembu betina merah yang tidak bercacat, Kristus yang serupa dengan Kristus itu sempurna. Kristus itu sempurna. Dia ambil semua dosa-dosa saudara, supaya saudara bisa jadi kudus. Saya lupa di mana tadi kita baca, di situ dibilang lembu betina merah tidak boleh, belum pernah kena kuk, ayat 2, 19 ayat 2. Bilangan 19 ayat 2. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Iya, belum pernah kena kuk artinya tidak pernah dipakai oleh dosa. Harus pakai lembu betina merah yang belum pernah kena kuk. Kena kuk apa artinya? Tidak pernah dipakai untuk Untuk kerja. Betul, siapa yang bilang kerja tuh? Betul. Tidak pernah dipakai untuk kerja. Jadi tidak pernah ditaruh kuk di sininya, di pundaknya. Tidak pernah untuk bajak sawah, nggak pernah. Nggak pernah dipakai untuk kerja. Jadi belum pernah dipakai sama sekali. Itu artinya Kristus tidak pernah dipakai tubuhnya oleh dosa. Dan dia menjadi korban yang sempurna. Amin. Oke, Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Dia sama kayak kita, persis sama. Terus? Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Cuman dia gak pernah bikin dosa. Dia gak pernah dipakai sama kuk. Bisa ngerti gak? Oke, 1 Petrus 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia gak pernah buat dosa, tipu gak ada dalam mulutnya. Berapa banyak orang Kristen bilang gini, Tuhan mana janjimu? Seakan-akan Tuhan penipu. Firman Tuhan jelas bilang tipu tidak pernah ada pada mulutnya. Kalau dia janji, dia pasti genapin. Yang masalah genapinnya kapan, itu urusan dia. Kedua, kenapa tidak genap? Karena kita pun gak pernah menggenapi semua rencananya. Kalau kita genapin rencananya, semua janjinya pasti genap kok. Gak mungkin gak. Saudara lihat ya, saya ajak saudara berpikir sedikit. Lembu betina merah ini tidak pernah kena kuk.
Tidak boleh bercacat. Oke? Setuju? Setuju? Semua korban, saudara lihat, semua korban ada salahnya nggak? Ada salahnya nggak? Mau itu korban bakaran, korban penebus salah, semua. Apakah sapi itu pada berdosa? Apakah lembu pada berdosa? Apakah domba itu pada berdosa? Enggak. Yang berdosa siapa? Yang berdosa yang mempersembahkannya. Bisa ngerti gak sih? Bisa. Yang berdosa itu kita yang mempersembahkannya. Sadar gak kita? Kita yang nyalipin dia. Kita yang tikam dia. Kita yang nyakitin dia. Yang dosa kita. Yang menderita dia. Ini kan suatu yang luar biasa sebenarnya. Saudara ingat Jumat Agung, saya nggak bisa dibaca lagi ya. Jumat Agung, itu saya kepengen banget bikin satu narasi. Tanya istri saya sampai bilang, saya nggak dapat. Saya nggak dapat narasi sedikit pun. Nol. Tapi pada saat kita ibadah Jumat Agung, tiba-tiba itu mengalir begitu aja. Mungkin nggak bisa dibaca lagi, sedikit. Mulai dari awal, susah ya. Memang, susah kalau dadakan. Oke, kita pas dulu, Karen bantu cariin. Oke, nih ya. Lembu betina merah itu dibawa keluar kemah pertemuan, ayat 3. Ayat 3, baca 19 ayat 3. Bilangan 19 ayat 3. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Jadi imam itu sebenarnya Harun punya anak 4. Siapa aja? 2 mati, Nadab, Abihu. Ya, Eleazar ini anak ketiga. Satu lagi Itamar. Ya, 2 ini jadi imam. 2 mati. Oke. Harus engkau memberikan kepada Imam Eleazar, terus? Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Oke, saudara lihat. Matius 27 ayat 32, 33. Saya cuman ngajak saudara lihat perbandingannya. Oke. 32 aja deh, ya. Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, Keluar kota. Kota apa? Yerusalem. Terus? mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. 33. Matius 27 ayat 33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Oke. Saudara ngerti? Saudara lihat ya. Yesus disalibkan di luar kemah pertemuan. Di luar Yerusalem. Bisa bantu bacain Karen? Siapa aja? Saudara tolong simak. Ini mungkin nggak terlalu ini, tapi coba saudara resapin kata per kata. Ini bukan dari saya, murni, ini nol dari saya. Andai aku di sana, Judulnya Andai Aku di Sana. saat Tuhan berdoa, akankah aku juga berdoa bersama dengan Tuhan dan berjaga-jaga bersama dengan Dia? Andai aku di sana, saat 2000 tahun yang lalu orang berkata kepadaku, "Kamu murid Tuhan," akankah aku menyangkal dan berkata, "Aku tidak kenal Dia"?
Andai aku di sana saat 2000 tahun lalu Tuhan dicambuk, adakah tanganku melepaskan satu cambukan buat dia? Andai aku di sana saat 2000 tahun lalu Tuhan mengangkat salibnya, adakah aku berkata, Tuhan, biar aku yang memikulnya, biar aku Tuhan yang mengerjakannya. Terus Saat ini kita datang ke Tuhan, mungkin kita katakan, saya tidak akan seperti Petrus, saya tidak akan seperti Yudas, saya tidak akan seperti orang Farisi, saya tidak akan seperti para imam. Tapi sadarkah saudara, saat saudara berdosa, saudara mencambuk dia. Saat saudara hidup semaunya, saudara menikamnya. Sadarkah saudara, saat saudara tidak menghiraukan dia, saudara berkata, salibkan dia. Andai aku di sana, jadi sepertinya aku waktu itu. Apakah aku berlaku seperti Yudas yang menjual dia? Apakah aku berlaku seperti Petrus yang berkata, aku tidak mengenal dia? Apakah aku berlaku seperti orang-orang Yahudi yang berkata, salibkan dia? Apakah aku berlaku seperti Pilatus yang berkata, aku tidak peduli dengan dia? Apakah aku seperti penjahat yang berkata, buktikan kalau engkau adalah Tuhan? Andai saudara dan saya ada di sana, jadi siapakah kita pada waktu itu? Andai aku di sana, saat Tuhan tergantung antara langit dan bumi, di mana semua murid hilang lenyap, adakah aku tinggal di bawah kaki salibnya dan terus memeluk kakinya? Andai aku di sana, saat di kuburan sepi, pagi-pagi benar saat orang lain terlelap, adakah aku mencarinya untuk meminyaki dengan narwatsu? Andai aku di sana, apakah yang kulakukan? Apakah aku mengerjakannya? Apakah aku memberikan sesuatu buat Tuhan? Ataukah aku mencari keuntungan diriku sendiri? Andai aku di sana, saat Tuhan berdoa, akankah aku juga berdoa bersama dengan Tuhan dan berjaga-jaga bersama dengan Dia? Andai aku di sana, saat 2000 tahun lalu orang berkata kepadaku, kamu murid Tuhan, akankah aku menyangkal dan berkata aku tidak kenal dia? Andai aku di sana, saat 2000 tahun lalu Tuhan dicambuk, adakah tanganku melepaskan satu cambukan buat dia? Andai aku di sana, saat 2000 tahun lalu Tuhan mengangkat salibnya, adakah aku berkata, Tuhan, biar aku yang memikulnya, biar aku Tuhan yang mengerjakannya? Andai aku di sana, andai 2000 tahun lalu aku di sana, saat Tuhan datang memanggilku untuk menjadi penjala manusia, akankah aku tinggalkan jala dan segalanya demi mengikut Tuhan? Andai aku di sana, ketika 2000 tahun lalu menyampaikan firman Tuhan, apakah aku di sana mendengar dan menyimaknya dengan sangat baik? Andai aku di sana, kalau 2000 tahun lalu aku membutuhkan dana, akankah aku jual Tuhanku dengan 30 keping perak? Yang manakah? Apakah aku berlaku seperti Yudas yang menjual dia? Apakah aku berlaku seperti Petrus yang berkata, aku tidak mengenal dia? Apakah aku berlaku seperti orang-orang Yahudi yang berkata, salibkan dia? Apakah aku berlaku seperti Pilatus yang berkata, aku tidak peduli dengan dia? Apakah aku seperti penjahat yang berkata, buktikan kalau engkau adalah Tuhan? Andai saudara dan saya ada di sana, jadi siapakah kita pada waktu itu? kita selalu bilang, saya bukan Yudas.
Tapi kita sering nyangkal Tuhan loh. Sering jual Tuhan demi uang. Kita bilang kita bukan orang Farisi yang berkata salibkan dia. Tapi dengan dosa kita salibin dia loh. Kita berkata saya bukan tentara Romawi yang cambuk Tuhan. Tapi ketika saudara menyakiti Tuhan, berdosa, saudara lagi cambuk Tuhan. Saya bukan Petrus yang berkata aku gak kenal dia. Tapi kita malu untuk bersaksi tentang dia. Saya tanya sama saudara, saudara jadi siapa hari ini? Apa salahnya Tuhan? Apa salahnya Tuhan? Sampai kita begitu jahat sama dia sampai hari ini. Sorry, maaf saya bilang, saudara, kita semua perbuatan kita kejam sama Tuhan. Kejam banget. Pagi datang kita gak langsung cari Tuhan, kita langsung cari HP. Kita gak pernah cari Tuhan, padahal dia sudah nunggu kita. Dia duduk di samping kita, dan dia bilang, kapan kamu manggil namaku? Ketika kita bergaul, teman-teman kita bergaul sama teman-teman, kita lupa yang namanya Tuhan. Sadar gak saudara? Saudara seperti Petrus yang berkata, gua gak kenal dia. Perbuatan kita gak memancarkan anak-anak dia. Kita seperti Petrus yang berkata, saya gak kenal dia. 3 kali Petrus nyangkal. Berapa kali saudara sudah nyangkal? Sorry, maaf saya bilang, saudara, gak lebih baik dari mereka yang sudah nyalipin Tuhan. Gak lebih baik. Tapi mau gak kita jadi manusia yang lebih baik mulai hari ini? Mau gak kita jadi manusia yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Saya gak bikin itu, gak bikin sama sekali, tiba-tiba mengalir begitu aja. Andai kita ada di sana, jadi siapa kita hari itu? Mungkin kita salah satu orang yang bilang salibkan dia. Mungkin. Mungkin ketika Tuhan manggil kita waktu itu, kita ada di sana, Tuhan panggil, tinggalin jalamu, ikut aku. Kita bilang, sorry Tuhan, masih banyak pekerjaan yang harus saya bikin. Kita gak mau tinggalin apa-apa buat Tuhan loh. Kita mau sisain banyak buat diri kita. Dan kita gak mau lepasin semuanya demi Tuhan. Saudara dan saya mungkin bilang, saya bukan mereka. Tapi tanpa sadar, saudara melakukan perbuatan mereka. Sampai hari ini. Mau gak kita semua berubah? Mau gak kita semua berubah? Dia gak salah. Korban semua gak ada yang salah. Semua korban gak ada yang salah. Yang salah yang ngorbanin. Yang salah tuh saudara dan saya. Korbannya gak salah. Yesus gak salah. Kita yang salah. Seharusnya kita yang naik ke mezbah itu. Seharusnya kita yang dibakar. Seharusnya kita yang dipotong-potong. Seharusnya kita yang dihabisin sampai habis tinggal abu. Seharusnya kita. Tapi dia ambil alih semuanya demi kita. Bukankah ini suatu hal yang hebat yang Tuhan telah kerjakan buat kita? Apa cacatnya dia? Lembu merah gak pernah kena kuk. Dia tidak bercacat. Tapi dia ambil semuanya buat kita. Dia yang gak berdosa, jadi dosa karena kita. Dia yang mulia, jadi hina karena kita. Apa yang kita buat dia?
Saudara dengar begini, saudara ngerasa nggak kalau kita ini jahat banget? Kita ini kejam banget loh sebenarnya. Sampai hari ini kita masih kejam. Kita kejam sama Tuhan, kita kejam juga sama sesama. Kejam banget kita. Saya cuma ngajak saudara, yuk kita balik, kita bertobat yuk sama-sama. Dia nggak salah kok, kita yang salah. Pernah salah nggak Tuhan? Tuhan nggak pernah salah. Kita yang selalu salahin dia. Kita bilang, kita nggak pernah nyalain Tuhan. Coba, pernah nggak saudara berdoa, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kok engkau jahat banget sama saya. Tuhan saya malas berdoa. Kenapa? Karena doa saya nggak pernah dijawab. Malas saya berdoa. Betapa kita ini kejam banget. Saya lanjutkan. Darah dipercikkan di depan untuk pentahiran. Sekali lagi untuk pentahiran. Efesus 3 ayat 12. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Begitu kita di dalam Tuhan, baru kita beroleh keberanian masuk kepada Allah. Datang kepada Allah. Kenapa? Enggak seorang pun bisa menghadap Allah kalau dia nggak kudus. Oleh sebab itu kita perlu pentahiran, kita perlu dikuduskan. Supaya kita bisa masuk kepada Allah dan memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Hebat gak sih? Saudara gak mungkin manggil saya Papa kalau saya gak adopsi saudara. Begitu saya sah mengadopsi saudara, saudara berhak panggil saya Papa. Bisa bayangin gak? Saudara-saudara bayangin seorang anak yatim piatu yang melarat. Hidupnya gimana di jalanan. Tiba-tiba diangkat seorang pangeran. Dibilang, kamu mulai hari ini jadi anakku. Bahagia gak? Bahagia gak? Tapi permasalahannya, kita bahagia kenapa? Karena kita mengharapkan hartanya. Itu kesalahannya. Kita mengharapkan hartanya. Yang sebenarnya, yang paling penting itu statusnya. Bukan asetnya. Asetnya saudara akan terima nanti di kekekalan. Status saudara yang sudah berubah. Itu penting. Engkau tidak lagi dihina sebagai anak pecundang. Engkau diangkat menjadi anak raja. Siapa yang bisa melawan engkau? Tuhan bilang. Roma 8 ayat 1 dibilang, siapa yang bisa melawan kita ketika Tuhan bersama kita? Permasalahannya di mana? Kita sudah diangkat derajat kita dari anak yatim piatu, dari anak yang gak entah berantah. Kita diangkat menjadi anak raja. Tapi yang kita minta berkat dari raja. Kita gak peduli namanya status sebagai anak raja. Yang kita perlukan sebenarnya status dulu. Kalau engkau bisa menjaga statusnya, engkau akan dibawa sama dia. Engkau menerima berkatnya, kerajaan yang tidak tergoyahkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan. Saudara punya pengharapan enggak? Soalnya saudara akan menerima kemuliaan di ujung jalan saudara.
Saudara pasti akan terima itu di ujung jalan saudara. Asal saudara jaga status saudara sebagai anak raja. Hidup seperti anak raja, bukan seperti anak dunia. Saudara lihat, saudara udah baca tadi. Harus dipercikan di hari ke 3 dan 7. 3 itu tanda kebangkitan. 7 itu angka sempurna. Berarti hari ke-8 saudara hidup baru. Ngerti gak? Dipercikan nih. Di hari ke-3 saudara dibangkitkan. Oleh sebab itu, kalau nggak dipercikan di hari ke-3, hari ke-7 nggak tahir. Paham? Dia dipercikan di hari ke-3, di hari ke-7 dipercikan lagi, itu tanda sempurna. Di hari ke-8, besoknya, dia hidup dalam hidup baru. Ya, Yesus dibangkitkan di hari ke-8. Oke, itulah kesempurnaan. Kesempurnaannya apa sih? Hidup baru. Saya ngomong sama saudara nih. Saudara dipanggil Tuhan untuk jadi apa? Jadi sempurna. Betul gak? Saudara dipanggil Tuhan bukan hanya menjadi orang percaya. Tapi kepercayaan saudara harus terus diasah sampai sempurna. Paham? Paham ya? Kata sempurna itu pakai kata di Yunani itu teleios. Yang artinya sama dengan full grown. Bertumbuh dengan maksimal. Bertumbuh secara maksimal. Sekarang gini, Ibu Wati misalnya, waktu bayi, kekurangan vitamin A, B, kekurangan vitamin begini. Bisa sempurna gak sampai hari ini? Enggak. Kekurangan pigmen aja bisa jadi putih. Badannya putih, rambutnya semua putih. Ya, saudara pernah lihat orang bule tapi hidungnya pesek? Ya, itu albino. Itu kekurangan pigmen. Bertumbuhnya gak sempurna. Kenapa gak sempurna? Karena kekurangan asupan. Kalau saudara kekurangan asupan, hadirat Tuhan, firman Tuhan, saudara gak akan bisa full growth. Gak akan bisa sempurna. Bisa paham gak? Saudara Tuhan mau saudara sempurna, bertumbuh dengan sempurna. Gimana caranya? Butuh asupan, butuh kebenaran, butuh firman, butuh kehadirat Tuhan. Saudara harus dicekokin dengan itu. Supaya apa? Supaya saudara bisa bertumbuh dengan sempurna. Kalau nggak begitu, saudara nggak bakal bisa sempurna. Apakah dengan ibadah seminggu sekali atau seminggu 2 kali udah beres? Enggak. Saya selalu bilang sama saudara, ini ibadah korporat, ini latihan. Prakteknya di rumah masing-masing. Ini latihannya. Ini sekolahnya, didikannya. Prakteknya di luar. Setelah amin selesai itu praktek. Dibakarnya dengan apa? Lembu itu harus dibakar habis di depan mata imam. Dagingnya, darahnya. Oke, ayat 6. 19 ayat 6. Aduh, udah 1:30 lagi. Bilangan 19 ayat 6. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop dan kain kirmizi. Nih, lihat ya. Kayu aras, kayu itu adalah melambangkan apa? Kayu melambangkan salib. Hisop itu tanaman yang batang dan daunnya untuk percik. Kalau saudara lihat itu
Waktu Yesus di atas kayu salib, dia mau minum, dikasih dengan hisop. Oke, dia nyerap air. Oke. Kalau di Keluaran, saudara lihat orang-orang Israel gimana caranya supaya pada waktu Paskah artinya apa? Tuhan lewat. Ya, anak-anak sulung semua dibantai, mereka harus olesin dengan darah. Pakai apa? Pakai hisop. Hisop dicelupin, diolesin ke ambang pintu. Hisop itu tanaman, batang dan daunnya dipakai untuk percik. Nah, kalau saudara lihat dipercikin air, itu pakai hisop dipercikin. Kenapa? Karena hisop itu nyerap air. Tanaman yang menyerap air. Oke? Tanaman yang menyerap air. Kain kermisi itu dosa. Itu melambangkan dosa. Dan itu harus dibakar semuanya. Dibakar semuanya bersama lembu, betina, merah. Dosa itu harus dihukum. Yang najis itu imam. Imam yang melakukannya, imam yang orang yang bakar, orang yang kumpulin abu, yang percikin, itu semua jadi najis. Tapi sampai matahari terbenam, saya nggak ngerti ini artinya apa. Atau mungkin nggak gini, imam yang menyalibkan Yesus semua, begitu mereka ngelihat Tuhan dan mereka bilang ini anak Allah, mereka tahir setelah matahari terbenam. Atau pengertian kedua, saudara diangkat menjadi imam setelah kematian Yesus di atas kayu salib setelah matahari terbenam. Yang kedua, ya, saya juga pikir yang kedua. Kita diangkat, diadopsi menjadi imam setelah kematian Yesus di atas kayu salib dan setelah dia diturunkan itu matahari terbenam. Saya sampai bilang gini sama istri saya, kenapa kan saya waktu itu kepengen banget ibadah semalaman pada waktu Paskah. Kenapa? Karena Yesus itu gak pernah diurapi dengan minyak. Makanya waktu perempuan ngurapin dia dengan minyak, narwastu yang mahal, itu kalau dihitung dengan rupiah 1,2 M itu diolesin ke seluruh tubuh Yesus. Saudara perhatiin, Yesus bilang apa? Dia melakukan untuk mempersiapkan kematianku. Kenapa? Yesus diturunin dari kayu salib, itu udah gelap. Udah jam 4-an, jam 5. Begitu turun, dia langsung dikubur. Nggak sempat diolesin dengan minyak. Ngerti? Kenapa? Udah masuk hari Sabat. Udah nggak boleh bikin apa-apa. Jam 6 itu udah Sabat. Nggak bisa bikin apa-apa. Oleh sebab itu, perempuan yang melakukan itu, dibilang dia mempersiapkan kematian. Nah, pada waktu pagi-pagi, Maria Magdalena itu bawa minyak. Mau ngurapin jenazahnya Yesus. Tapi jenazahnya udah gak ada. Nah, apakah kita seperti itu? Saudara ngerti ya sampai sini ya? Ngerti ya? Abu itu disertai dengan air mengalir. Air mengalir itu melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus itu dinamis. Nggak pernah statis. Oleh sebab itu Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Kuasa, pakai kata dunamis. Bukan statis. Roh Kudus itu pasti dinamis. Pekerjaan Roh Kudus, karya Tuhan itu dinamis, nggak pernah statis. Dicampur dengan abu, abu itu tanda pertobatan. Abu itu tanda pertobatan. Jadi pertobatan itu rangkaian dari kesadaran oleh Roh Kudus dan sikap kita yang mengakui dosa dan kesalahan kita. Bisa ngerti ya? Bisa. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan terima kasih sudah mengampuni saya.
lu nggak bertobat dong. Betul nggak? Tuhan mau bertobat itu apa? Bertobat itu satu, saudara mengakui dosa. Dua, itu dari Roh Kudus menyingkapkan dosa itu. Oleh sebab itu, menurut saya, kalau lihat di sini, itu nggak bisa. Kita cuma bilang, datang ke Tuhan, Tuhan terima kasih, aku sudah diampuni. Nggak bisa. Lu harus bertobat, nyatain, lu salah. Baru bilang, ampuni saya. Michael punya anak. Kalau punya anak, kamu harus tahu nggak? Anak itu harus tahu nggak kalau kesalahannya di mana? Harus tahu kan? Kamu salah di sini. Begitu dia tahu, iya Pak, saya salah. Baru dia bilang, maafin saya Pak. Bapaknya maafin nggak? Nah, disitulah rangkaiannya. Pertobatan itu terdiri atas pencerahan oleh Roh Kudus dan sikap kita yang mengakui kesalahan kita. Sikap yang mengakui kesalahan itu termasuk salah satu kerendahan hati. Oke, bisa terima? Tapi kalau orang terus-menerus mengaku begini, balik kesalahan itu, balik ke kesalahan itu, balik kesalahan itu. Tuhan, saya berdosa di situ terus. Saya sudah bersalah di situ. Artinya apa? Artinya dia nggak mengalami kemajuan. Dia stuck di dosa itu dan dia menganggap ini kesalahan ini. Tapi dia nggak mengakui kesalahan yang lain. Akhirnya dia terjebak di dalam mengasihani diri sendiri. Misalnya, seorang pembunuh, misalnya, aduh ampuni saya, ini udah sekian puluh tahun. Dia terus bilang, saya sudah pernah membunuh, ampuni saya Tuhan. Dan itu diulang-ulang terus, saya membunuh Tuhan. Begitu saudara datang, 1 detik, langsung Tuhan bilang, aku ampuni. Beres. Permasalahan di mana? Kita, roh jahat itu selalu membuat kita terdakwa. Diulang-ulang terus dosa itu, diingatkan terus dosa itu. Itu yang membuat kita jadi terdakwa. Oke, sampai sini ngerti? Tugas pendakwa apa? Saudara lihat ya sidang Jessica Wongso sama soal kematian Mirna. Saudara lihat, tugas pendakwa apa? Mencari kesalahan. Mencari kesalahan dan membuktikan kesalahan. Tapi luar biasanya Tuhan berdiri jadi pembela kita. Dan hakimnya itu Bapa. Hebat dah. Iblis dakwa terus, lu salah. Tuhan bilang, enggak, dia sudah bertobat, dia sudah minta ampun. Bapak terima dia ya. Bapak bilang, oke, gue terima. Kenapa? Karena ada ciri dia di dalam orang itu. Sampai sini ngerti? Ngerti? Saya agak cepat dikit ya. Jadi pertobatan itu terdiri dari rangkaian pencerahan oleh Roh Kudus dan pengakuan kita atas semua kesalahan kita. Nggak bisa nggak? Sampai sini ngerti? Paham? Kayaknya saya mesti akhiri deh. Nggak apa-apa. Kalau mau tanya nanti setelah selesai ibadah. Karena ini harus saya sampaikan sedikit. Ini penting. Ini luar biasa nih. Saudara lihat, bagi orang Yahudi, pentahiran ini sebenarnya bukan rangkaian ibadah yang murni. Kenapa? Karena terjadinya di luar kemah pertemuan. Bagi orang Yahudi ini bukan ibadah yang murni. Ibadah murni itu di dalam ini semua nih. Yang di luar itu nggak murni. Saudara lihat ya, Yesus itu murni, dianggap nggak murni oleh orang Yahudi. Dia murni, tapi dianggap nggak murni. Bukankah ini satu hal yang luar biasa?
Yesus itu langka. Dia bukan orang yang berdosa, tapi dia mati sebagai dosa. Dia nggak ada salahnya, tapi dia mati sebagai orang bersalah. Permasalahannya, kita orang yang bersalah merasa diri tidak bersalah. Ini jadi masalah fatal di dalam kekristenan hari ini. Kita ya orang yang sudah jelas-jelas bersalah, merasa diri tidak pernah bersalah. Kita berdosa. Kita salah. Kita banyak salahnya. Enggak ada salahnya kalau saudara dan saya datang ke Tuhan siang hari ini. Ayo kita tobat. Sama-sama kita tobat massal. Ya. Saya tanya sama saudara, kalau 2000 tahun lalu saudara ada di peristiwa penyalipan, saudara bikin apa? Saudara bikin apa? Saudara jadi siapa? Saudara bilang, saya jadi murid. Muridnya aja kabur kok. Waktu doa, Tuhan doa, saudara jadi siapa? Saudara jadi bilang jadi murid. Berdoa sejam aja gak kuat. Ayolah kita koreksi diri kita masing-masing. Dan kita memperbaiki diri kita. Supaya ke depan kita benar-benar jadi manusia-manusia Allah. Amin. Tuhan berkati. Amin.